Awal saya coba mau lihat video dulu, coba Mbak Mawar yang cantik jelita. Coba ini diperhatikan dulu. Mr. Jones? Coba diperhatikan dengan seksama. Hey, can I get some help in here? Can you give me a summary of what happened? Yeah, I was just walking by and I found Mr. Jones to be unresponsive with no pulse, so I started chest compressions. Okay. I need someone to assess the airway and begin bag mask ventilation. Patients are responding. I'll begin bag mask ventilation. Great. I need someone to place a monitor. Thank you. IV med person, can you place an IV and be prepared to give medications? We have an 18-gauge IV right below, normal saline running wide open, and we're ready to administer medicine. Excellent. Thank you. Monitor is ready. Great. Thank you. Is someone timing and recording this code? I'm recording the code. Oh, great. Thank you. Let's go ahead and stop compressions and assess the rhythm. Patient is in fit. Yes, the patient is still in VFib. Let's resume chest compressions. Can you charge the defibrillator to 200 joules? We will defibrillate on my word. It's important to minimize the interruption in chest compressions. So let's go ahead and clear the patient. I'm clear, you're clear, we're all clear. Defibrillate now. Shock delivered. Great. Patient is still in fit. Yes, let's resume chest compressions. Okay, can you please give IV wonder drug A now and flush it, please? I have IV wonder drug A. Wonder drug A has been administered IV and is flushed. I'm getting kind of tired. I could use a break. Okay, thank you for alerting me. Dave, I'm going to need you to take over chest compressions. Can you let me know when you're ready? I'm ready. Okay, let's go ahead and stop and assess the rhythm. The patient is still in VFib. Let's resume chest compressions for 2 minutes and charge the defibrillator to 200 joules. That was a nice transition, thank you. Your chest compressions need a bit more depth to ensure good circulation. How's that? That's great, thank you. Defibrillator charge. Great. Recorder, what time did we resume chest compressions? Chest compressions were resumed at 12:54. Okay, perfect. Let's go ahead and clear the patient. I'm clear, you're clear, we're all clear. Defibrillate now. Shock delivered. Okay, let's assess the rhythm. Looks like we're in normal sinus rhythm. Can someone check for a pulse? Yes, I feel a pulse. Great, and our blood pressure is 120/80. This team rocks. So, real good, guys. So, tell me how you think this went. How did... Nanti bocor deh itu isinya apa. Oke. Tes. Tes. Kedengeran ya? Jadi dari tadi kira-kira profesi apa aja yang kelihatan di video tadi? Mungkin ada yang ingin mengawali diskusi kita pada sesi kali ini. Kira-kira profesi apa aja sih tadi yang ada di sana? Masih malu-malu ya? Coba yang di blognya warnanya kayak saya. Ada nggak warnanya apa? Merah ya? Merah berarti ada 1, 2, 3 itu warna mata 4. Ayo siapa yang mau? Tunjuk aja boleh? Ya, Mbak ini dari tadi sekalian aja. Kayaknya nggak bahagia banget. Kira-kira profesi apa aja tadi? Yang pasti sih kayaknya ada kedokteran dan perawat. Udah itu aja. Sama yang masih nyuntikin sesuatu tadi mungkin dari anestesi. Jadi profesinya apa? Apa aja? Kedokteran dan perawat. Oke. Mungkin ada yang lain? Ada tambahan kayaknya kurang nih atau salah gitu. Ya mungkin Mbak itu tersenyum sangat lebar sekali. Bisa Mbak Mawar? Mbak yang dekatnya Semi.
Udah. Jawabannya sama sih sebenarnya, perawat. Terus sebenarnya kayak pertanyaan gue adalah ada satu orang yang ngasih instruksi tapi baju bebas itu siapa? Nah itu apakah keluarga pasien? Oke. Terus yang kedua, kira-kira tadi perannya kan disebutin nih dokter sama perawat yang di sana. Perannya dokter apa? Perannya perawat apa tadi coba? Siapa yang mau bisa berpendapat? Oh iya, tunjuk aja ini biar cepat. Silahkan Pak Mawar. Kira-kira tadi perawatnya ngapain sih, dokternya ngapain? Kalau menurut saya sih mungkin tadi yang pertama menemukan kemungkinan tuh perawat ya, karena itu kan mungkin backgroundnya ICU dan biasanya ICU yang menjaga juga kan ada perawat-perawat ICU. Jadi mungkin perawat yang pernah menemukan dan melakukan kompresi pertama. Terus setelah itu datang kemungkinan yang memimpin kegiatan memimpin manajemen pasien tadi itu adalah dokter. Dia yang menentukan siapa yang dia yang menentukan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh pasien, dan setelah itu meminta bantuan kepada profesi-profesi lain. Seperti tadi ada kemungkinan ada farmasi karena tadi saya mendengar perlu pemberian pengobatan dan lainnya. Lalu juga ada perawat di sana, dan saya nggak tahu sih yang tadi mau mengurus defibrilator itu apakah teknisi medis atau dokter juga. Tapi kalau memang iya kemungkinan teknisi medis. Ya, tadi ya udah saya jelasin. Sebenarnya itu ada lanjutannya. Di situ sebenarnya ada 4 profesi. Pertama dokter, udah kan. Kedua itu perawat, benar. Dan yang ketiga benar dari masnya teknisi. Jadi di sana ada namanya teknisi medis, dia khusus menangani segala alat-alat dan sebagainya. Yang ketiga adalah petugas, yang keempat adalah petugas ambulan. Jadi itu mas-mas yang paling pojok tadi yang pakai baju hijau itu petugas ambulan. Jadi dia yang dari si itu akan meng-cross check apakah keadaan yang di ambulan tadi seperti apa, kemudian di cross check lagi keadaan dia nanti di sini seperti apa. Jadi nanti tahu perkembangannya. Jadi ada 4 itu. Mungkin di kita jarang ya profesi petugas ambulan ikut-ikut masuk ke situ. Ada juga parkirin ambulannya. Nah itu di situ karena memang semua kompetensinya jelas. Itu tadi sudah disebutin juga dokternya ini gitu, perawatnya ini, dan kalian lihat nggak itu otomatis banget, nggak yang kalau di situ kasar misalnya coba ambu baik gitu kan. Kalau di sana kan enggak, dia leadernya jelas, terus timnya otomatis gitu. Berarti kan itu udah ada chemistry-nya kan. Nah, kalau dalam hubungan memang harus ada chemistry-nya. Nah, itu tadi kelihatan. Jadi, itu kayaknya udah pasiennya udah gini, udah gak ada chemistry-nya, datanglah terus leadernya butuh ini. Nah, udah intinya udah otomatis di situ ya. Jadi refleksi dari video yang tadi mungkin Mbak Mawar dari awal. Bukan, presentasi saya dari awal. Nah, jadi berdasarkan yang tadi, kasus yang tadi, kira-kira menurut teman-teman interprofessional education itu yang mana? Yang A apa yang B? Atau interprofessional education and practice itu yang A atau yang B? Coba tadi udah ditunjuk nih, saya sekarang mau yang angkat tangan, katanya mahasiswa advokatif, aktif, YHMS juga aktif, advokatif, informatif, inspiratif. Coba mungkin ada yang ingin berpendapat? Kalau enggak tunjuk lagi ini nanti. Saya dikiranya nanti kayak nenek-nenek zaman dulu gitu kan, saya itu aja mau nunjuk-nunjuk dia mas yang pakai. Nah, sip. Nah, gimana mas? Yang mana mas kira-kira? Terima kasih sebelumnya. Jadi untuk yang saya pilih di antara 2 gambar ini yang coba yang keras biar semangat kan, kalau demo aja semangat. Untuk gambar yang saya pilih ini yang pertama yang A. Jadi di gambar yang A ini nampak jelas bahwasanya dari satu rangkaian itu kalau digabung secara seluruhnya itu akan membentuk satu kerjasama yang solid. Sedangkan yang B itu orangnya aja yang banyak, tetapi untuk penyusunan kerjanya itu masih amburadul, tidak jelas.
Mungkin itu saja. Iya, udah kayaknya coba masnya aja yang gantiin saya di sini. Udah pinter banget, baru datang udah tahu loh. Nah, ini emang betul yang interprofessional education ini ya, yang A. Jadi, sorry. Ini yang B ini adalah multi profesional. Jadi hati-hati teman-teman ketika memakai istilah multi profesional sama interprofesional karena akan berbeda. Nah, yang B tadi itu adalah multi profesional. Gini. Jadi mereka belajar bersama. Jadi misalnya ada kuliah bareng, kuliah tentang anatomi misalnya. Nah, itu semua dari kedokteran, farmasi, kebidanan semuanya diajak. Udah habis itu selesai kuliah udah dadah, ya udah besok kita ketemu lagi ya jadwal berikutnya, udah gitu aja. Nah, itu multi profesional. Kalau yang di ini mungkin di tatanan klinis misalnya, sering sekarang saya lihat ini koas kedokteran dan keperawatan. Ini rame-rame punya kasus ini kan, kelolaan kasusnya sama, tapi mereka pasiennya itu sampai bosen ya ditanya, ibu namanya siapa, alamatnya di mana, ibu kenapa, kapan ibu dapat kasus. Jadi pertama koas, kedua anals, ketiga residen, keempat perawat asli, kelima konsulen. Coba ditanyain kayak gitu, kayak kalian coba, kapan sih kalian punya pacar? Ditanya 5 kali sehari gimana coba? Kan bete gitu kan. Terus udah lagi malam minggu kan, kapan kalian punya pacar? Oh maybe yes, maybe no gitu ya. Jadi sama pasien juga ditanyain, ibu namanya siapa? Padahal jelas-jelas sudah ada papannya di situ, Suprapto gitu kan, 37 tahun. Nah, udah ada namanya ditanya 5 kali. Nah itu kan kadang-kadang pasiennya kita kayak mikirin kita yang penting dapat kasus, kita terus bisa tahu belajar, tapi pasiennya sedih ditanyain terus kan. Nah itu yang perlu diperhatikan gitu. Ini terjadi ketika kita cuma memikirkan multi profesional. Kemudian kita beranjak ke yang kedua, itu tadi interprofesional. Jadi kita harus belajar bareng dari sesama, terus juga tentang kita semua itu harus ada. Jadi misalnya belajar bareng beberapa profesi, kita harus tahu dokter itu ngapain sih, perawat itu ngapain, farmasi harus ngapain gitu, itu harus tahu gitu. Jadi nggak cuma oh ya udah kita kasus bareng, yang penting menurut aku penanganannya tiba-tiba presentasi kasus kan beda. Dari dari anusnya minta dia harus posisinya semifolder, ternyata dari dokternya minta dia rata, gimana tuh coba tiba-tiba. Nah berarti kan nggak match gitu, karena dia cuma melakukan barang tetapi tidak from and about gitu. Nah di sini jadi tujuannya adalah supaya ada kolaborasi, dan yang paling penting adalah fokusnya adalah ke pasien, kualitas pelayanan gitu. Jadi yang paling mendasar di sini adalah sebenarnya ini belajar bersama yang berbeda dengan interaksi. Jadi multi profesional itu hanya bareng-bareng. Sedangkan kalau kita udah interprofesional harus ada interaksi di sini gitu ya. Jadi harus ada chemistry, nggak cuma hore-hore bareng-bareng gitu kan presentasi kasus gitu, tapi ternyata nggak kenal satu sama lain. Bahkan namanya aja lupa bareng-bareng presentasi kasus gitu misalnya. Ya, jadi ini perbedaannya. Kemudian berikutnya ini kerangka konsep. Jadi sebenarnya interprofessional education and practice itu dia sesuatu yang nggak bisa dipisahkan, interdependent. Jadi dari IPE itu diharapkan embrionya ke praktis. Nah, praktis juga diharapkan embrionya IPE. Kenapa kok praktis jadi embrionya IPE? Karena IPE akan dievaluasi ketika dia melihat di praktis gimana gitu. Oh udah diajarin nih, diajarin misalnya blok tadi emergency kan, udah di universitas udah bagus banget gitu, udah kumlot semua itu mahasiswanya. Ketika di praktis, loh kok begini gitu kan, berarti kan ada yang salah gitu. Yang salah apakah sistem di praktisnya yang salah, atau memang pembekalan ketika di educationnya yang salah gitu. Jadi ini sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Sendiri saya fokus di ini aja, di IP aja saya. Yaudah saya karena saya udah senior, saya mah yang mau di praktik kolaborasinya aja terserah, kamu mau di kuliahnya gimana gitu. Nah jadi kan kadang-kadang ini karena terpisahkan, sebenarnya sering banget ini mereka sebenarnya meneliti hal yang sama.
meneliti hal yang sama kan, karena pengen euforia kolaborasi semua meneliti ini. Ternyata penelitian mereka sama gitu. Penelitian mereka sama gitu. Nah, alangkah baiknya kalau mereka coba bareng-bareng kan, bisa misalnya di Bali bisa bareng-bareng terus di Aceh. Nah, kalau sampelnya lebih besar, nah kan lebih bagus gitu. Jadi ini yang sering ini adalah komunikasi di tatanan pendidikan dan di tatanan praktek itu kadang-kadang nggak ada gitu. Sebenarnya harus ada. Dan di sini kalau dia di di pendidikan, dia fokusnya emang kepada mahasiswa gitu. Mahasiswa diharapkan dia mampu menjadi praktisi yang berkompeten gitu. Nah, ketika dia tatanan praktek itu udah enggak pelakunya lagi, yang fokusnya adalah ke pasien. Jadi diharapkan mereka berkompeten kan, terus berkolaborasi. Jadi dia akan membentuk suatu pelayanan yang sekarang kenalnya mungkin pelayanan prima gitu, pelayanan prima dan efektif gitu. Jadi lebih fokus kepada output dari pasien tersebut gitu. Nah, dan ini merupakan suatu kesatuan yang sebenarnya dipengaruhi oleh banyak pihak, termasuk ini nih adalah kebijakan, lagi-lagi kebijakan ya. Sistem yang seperti ini kembali lagi ke kebijakan kan udah ada pelakunya, udah ada sistemnya. Nah, selain itu juga dia dipengaruhi oleh kebijakan. Dan sistem yang seperti ini diharapkan dia harus dievaluasi, dikembangkan setiap berapa kali gitu, harus berkala gitu. Jadi di sini improvementnya ada nggak? Cuma udah buat model nih, udah buat model dari 2001 sampai besok 2030 itu aja modelnya, kan udah beda kan, gaulnya udah beda kan, udah beda trennya gitu. Mungkin sekarang dulu pakai Pentium 2, sekarang udah pakai i7 ya, apa nggak tahu. Nah udah gitu. Jadi diharapkan nanti terus berkembang. Nah, ketika kita ngomong kompetensi, kita harus tahu mana sih kompetensi umum. Kompetensi umum itu kayak misalnya pendidikan Pancasila gitu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika. Mungkin masih ada yang dapat matematika dan bahasa Indonesia di kuliahnya ya, sama, saya juga dulu dapat. Nah, terus itu karena dia berpikir harus ada kompetensi umum gitu, Pancasila, tentang Indonesia dan segala macam itu harus ada gitu. Nah, kemudian di sini mungkin saya lebih senang kompetensi mandiri kali ya. Jadi kekhasannya tiap profesi itu apa kompetensinya gitu. Dan ini yang penting adalah kompetensi kolaboratif gitu. Jadi 3 kompetensi ini harus ada ketika kita membuat suatu praktek interprofesi. Nah, ditambah dengan tuntutan profesi kesehatan itu harus gimana sih? Nah, dia harus gaul kan, harus high tech. Nah, dia harus menggunakan informasi dan teknologi yang terkini. Kemudian harus berfokus pada pasien. Nah, ini quality improvement. Jadi jangan jadi mahasiswa atau praktisi yang stuck aja gitu. Dia harus terus mengembangkan, meningkatkan quality gitu. Jadi dia harus mentalnya bukan mental enak ya, tapi dia mentalnya diharapkan mental orang pembaharu gitu, orang yang mau berkembang gitu. Kemudian ini yang penting, jadi bukan mental katanya juga di sini adalah dia lebih mental, lebih ke bukti dan di sini mungkin evidence based gitu. Nah, ini adalah tuntutan yang diharapkan sehingga membentuk kompetensi inti. Kompetensi dasarnya adalah ini, ada 4 domain. Sebenarnya banyak banget kompetensinya, saya bacakan ada berapa belas, tapi disederhanakan sama yang pinter ini, dia orang KIP sama CIK gitu. Aku ngomongnya CIK, jadi dia karena dia Interprofessional Healthcare Center gitu. Nah, jadi yang pertama adalah tentang nilai atau etika, yang kedua adalah peran dan tanggung jawab, yang ketiga komunikasi, dan yang keempat adalah tentang kerja tim itu sendiri.
Kompetensi dasarnya dalam interprofesional apa aja sih? Nah, yang pertama adalah dia tentang nilai atau etika. Jadi di sini nilai yang harus ditanamkan untuk interprofesional yang pertama adalah ini bahasa Inggrisnya mutual trust and respect. Jadi dia harus saling percaya dan menghargai gitu. Jadi ketika kamu biasanya orang perfeksionis nih, kamu nggak percaya sama partnernya, jadi semua pengen dia aja yang kerjain kan. Mulai dari anamnesis, terus nulis, bahkan sampai nulis dokumentasi harus lengkap gitu, harus satu status itu bahkan 3 lembar gitu kan, sampai pusing saya itu hanya kecil-kecil lagi. Udah udah ditulis, nanti ini ditulis lagi gitu. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Jadi kita ketika sudah percaya, oh rekan saya kompeten, saya juga kompeten gitu. Jadi kita bisa saling menghargai gitu. Kalau udah di anamnesis, misalnya tensi nih, udah ditensi sama yang perawat, ya udah dokternya nggak usah tensi lagi gitu kan, baru aja 2 menit yang lalu, masa ditensi lagi, kasihan nanti ininya semutan kan pasiennya karena ditensi terus. Oh ya bisa juga sih kalau misalnya dia jarang fitness kan, biar berotot ditensi terus. Nah di sini kesetaraan juga harus setara ya. Jadi nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang lebih pintar. Kita di sini semuanya sama. Kita semua juga berkompeten gitu. Kemudian ini menjunjung tinggi kebersamaan, nggak lo gue kan. Jadi dia harus istilahnya serawung itu bahasa Jawanya. Jadi dia harus ada sense of belonging, bahasa kerennya gitu kan. Terus ini berfokus pada fashion. Jadi emang semua profesi itu mempunyai peran penting. Enggak profesi saya yang paling penting, profesi kamu yang paling penting gitu. Dan yang kedua adalah peran dan tanggung jawab. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan. Kira-kira tugas kamu apa ya? Iya, saya juga bingung. Lah, gimana orang dia sendirinya aja bingung, gimana mau orang lain paham dia kerjanya apa. Jadi kamu harus tahu dulu saya itu tanggung jawabnya apa sebelum berkolaborasi. Gimana orang lain mau tahu, kalian sendiri aja nggak tahu tugas kalian, profesi kalian sendiri itu apa. Nah terus ini mandiri dan kolaborasi, mana itu tanggung jawab mandiri profesi Anda, mana itu tanggung jawab kolaborasi. Jadi itu harus paham gitu, biar nggak saling tumpang tindih, nggak saling double job gitu. Nah terus ini menghargai berawal dari memahami. Jadi kalian harus paham dulu, baru kalian akan menghargai atau akan dihargai gitu. Yang ketiga, komunikasi. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting dari semua kompetensi ini, karena ini katanya ruhnya interprofessional practice adalah komunikasi. Jadi komunikasi nggak cuma ini yang kasih tahu Mbak perawat itu oksigen dong, oksigen gitu. Nah bukan begitu gitu. Dan kita juga harus tahu diri kapan kita berkomunikasi dan dengan siapa. Misalnya orang ahli farmasinya misalnya dia udah senior banget kan nggak mungkin bu saya mau adrenalin sekarang karena pasiennya gawat. Ya bisa-bisa kalian yang disuntik adrenalin sama itu farmasinya kan. Jadi ke depo farmasi gitu. Padahal udah ada jalurnya, harus pakai kartu depo kuning. Tapi karena kalian tahu banget kan, berasa yang punya rumah sakit kan, saya koas, tiba-tiba ke depo, Mbak, saya mau itu injeksi adrenalin 2 ampul gitu. Terus ya udah dicuekin kan sama yang punya depo farmasi. Ya emang karena ada aturannya harus bawa kartu depo itu, harus ditandatangin sama dokter yang yang bertanggung jawab gitu. Jadi nggak boleh seenaknya gitu. Gimana dan kapan dengan siapa kalian berkomunikasi, kalian harus memperhatikan itu. Kemudian ini kita kan seringnya jadi orang ngomong aja gitu ya, nggak mau dengerin. Nah kalau di sini kalau bisa kemampuan listening mungkin kan yang mendengar dan yang berbicara itu seimbang gitu. Jadi nggak ngomong aja tapi nggak mau dengerin apa kata orang. Kemudian nih meredam konflik. Kan ada tuh yang senang banget memicu konflik ya, kayak di infotainment. Jadi kalau nggak ada sensasi kayaknya nggak oke gitu. Jadi dia senang banget bikin sensasi. Kayaknya dia kalau jalan sendiri senang gitu loh, jadi pusat perhatian. Nah,
itu hindari yang seperti itu. Misalnya udah tahu misalnya lagi buntu ya, grupnya lagi buntu, aduh ini apa sih harusnya penanganannya, aku juga bingung, iya aku juga bingung. Dia tiba-tiba, gimana kalau kita udahan aja diskusinya, aku udah bosan gitu. Nah dia keluar tiba-tiba, oke, saya out dari sini karena kalian gak berkompeten kan, udah ada. Nah itu dihindari kayak gitu. Jadi udah tahu kondisinya itu rawan konflik, dia tiba-tiba yang suka nyeleneh gitu kan keluar gitu, oke saya drop out gitu. Nah itu dihindari hal-hal yang seperti itu gitu. Semuanya harus berusaha menciptakan lingkungan yang emang enak. Nah yang keempat ada ini kerjasama tim. Jadi berkolaborasi itu harus jadi anggota tim dulu. Gimana kalau belum jadi anggota tim dia mau kolaborasi? Belum bisa. Otomatis ketika dia mau kolaborasi dia harus jadi anggota timnya dulu gitu. Jadi setelah jadi anggota baru dia berkolaborasi. Gak bisa tiba-tiba saya bagian bagian pediatri, saya mau berkolaborasi tapi kamu yang kesini ngadep saya konsul gitu ya, nggak bisa. Sebenarnya kan harus duduk bareng gitu. Nah bekerja secara efektif itu apa? Jadi tujuan ini harus bareng, menetapkan tujuan gitu kan, harus bareng. Kemudian misinya juga harus sama. Misalnya nggak bisa beda-beda. Misalnya yang satu pengen pasiennya sembuh total, padahal dia terminal. Jelas-jelas dia terminal, udah palliative care, ya pokoknya harus sembuh, ini pasien harus sembuh. Saya nggak rela pasiennya mati gitu. Ya nggak bisa gitu. Tapi kan harus didiskusikan. Jadi kalau bisa tujuannya sama, apakah ini mau sembuh ataukah dia sejenis palliative care atau dia pencegahan, harus sama tujuannya. Dan di sini juga harus dibiasakan ada jiwa kepemimpinan gitu. Nah selanjutnya ini ada fase ketika kita ingin berinterprofesional. Nah yang pertama kita sadar dulu gitu. Udah nih sadar, kita ketika fase awal itu diharapkan pemicu itu bisa meningkatkan kesadaran kita. Misalnya kita oh ya udah kita kenalan sama profesi lain, kita belajar dengan profesi lain, kita menangani pasien, kita baca-baca dengan profesi lain gitu. Terus ini kalau yang awal dia hanya sebatas pengetahuan dan pemahaman, dia tahu dulu sama paham dulu gitu. Nah biasanya dengan studi kasus, presentasi panel, diskusi atau menonton video kayak tadi. Jadi tahu ya sekarang tujuan kita apa nanti. Terus yang kedua adalah fase pengembangan. Dia udah tahap berkembang nih, udah move on ceritanya, udah move on. Terus jadi ini udah keterampilan, kita udah bisa memikirkan keterampilan, nggak cuma tahu sama paham aja, dia harus terampil. Terus dia mencoba sendiri gitu. Dan yang ketiga adalah suasana dibuat seperti nyata. Seperti tadi di video tadi itu udah tahap development. Nah karena dia pakai pantong, dia sesuai situasi yang yang nyata. Terus yang ketiga adalah dia siap untuk berkolaborasi. Biasanya ini udah ditatan klinis, baik itu koas ataupun kalian udah jadi profesi yang nyata gitu. Biasanya ini udah tahap dia siap gitu. Dia udah bener-bener nangani pasien bareng gitu. Nah kira-kira kalian di sini kira-kira tahap apa jadinya berdasarkan fase tadi? Kira-kira tahap apa? Tahap apa? Mungkin yang sekarang itu masih di tahap yang pertama exposure, karena kita masih cenderung kepada pengenalan EPI itu sendiri gitu. Tapi mungkin ya untuk siapnya mungkin udah siap gitu, tapi untuk praktisnya mungkin kita masih jauh ya kalian gitu, pendapat saya. Oh iya. Jadi emang ini disetting karena cuma 1 hari. Kita tahap exposure dulu. Jadi kalian tahu dan paham dulu apa itu IPS itu sebelum jadi IPS freak gitu ya. Jadi harus tahu dulu, harus kenal dan sayang, kan tak kenal maka tak sayang. Terus nah udah ini. Jadi kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi cuma review dikit aja gitu, nanti yang lebih josnya nanti dari Iwan dan siapa-siapa itu kan akan lebih detail gitu. Ini sharing aja. Oke, mungkin segitu dulu dari saya, Mbak Mau.
silahkan ya. Kalau misalnya ada yang salah dari kata-kata saya, silahkan kirim email boleh, terus mau ngirim bahan-bahan IPE juga boleh gitu ya. Oke, demikian mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mbak Fit, buat Mbak Fitri. Jadi Mbak Fitri tuh saya juga lupa kenalin. Mbak Fitri itu dulu sempat dari S1 dia tuh udah penelitian tentang IPE. Jadi mungkin salah satu mahasiswa yang sudah concern tentang dari mahasiswa tuh udah concern banget tentang IPE, sampai dulu juga di HPEC ikut jadi salah satu pionir untuk pilot project penelitian IPE di Indonesia ya, dari student. Dan sekarang masih ada waktu 5 menit untuk pertanyaan. Jadi pertanyaannya mungkin tentang pengenalan apa itu IPE. Untuk yang lebih lanjut nanti akan ada sesi dengan Prof. Iwan dan Dr. Gandes, terutama untuk development itu nanti akan ada Dr. Gandes. Jadi kalau ada yang mau kayak masih belum paham tentang IPE atau masih ada yang masih kurang struck, bisa ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih Mbak Mawar. Jadi mungkin ada di slide yang ketiga yang ada 3 kompetensi, itu yang common kompetensi, yang kolaboratif. Yang ini Mbak. Sebenarnya kalau misalnya untuk yang individual professional sama common kompetensi, sebenarnya kita misalnya saya tahu sendiri profesi saya apa dan saya harus ngapain kayak gitu. Nah sekarang itu yang paling sulit itu kalau saya nggak tahu profesi teman itu harusnya di mana kayak gitu. Misalnya kayak kasus emergency yang pada sebulan tadi kan, kalau leader itu sendiri langsung siapa yang bisa ini, siapa yang bisa ini, siapa yang ini. Kalau misalnya siapa yang bisa ini, kalau bisa ini enggak gitu. Itu kesannya kayak kita nyuruh atau gimana gitu. Jadi yang paling sulit menurut saya itu adalah kita mengetahui profesi orang lain itu kan harusnya di mana gitu, dan kesannya kita nggak salah nyuruh dan nggak ada ini instruksi begituan kayak gitu. Jadi kira-kira ada nggak sih kedepannya kita harus belajar tentang kompetensi orang lain, paling nggak yang umum-umum aja kayak gitu. Jadi kita nggak salah nyuruh di ceritanya gitu aja. Terima kasih. Oke, tadi kan itu dia udah tahap development ya masalahnya. Sebelumnya kan ada ini pengetahuan dan pemahaman dulu. Dia sebelum praktek itu dia pasti sudah pertama kuliah bareng dulu, diskusi kasus dulu, terus udah kenalan gitu lah, udah ta'aruf dulu kan. Nah baru dia kerja bareng-bareng kan gitu. Jadi emang harus kenal dulu gitu. Jadi oh ya perawat itu di sini, dan dia udah istilahnya gini. Pertama dia udah paham dulu dia itu siapa. Jadi ketika berhadapan dengan profesi lain dia oh ternyata ya perawat juga gini gitu, oh farmasi ternyata gini kompetensinya gitu. Jadi emang dia sebelumnya diasah dulu, mungkin di diskusi kasus, kemudian di tutorial atau kuliah bareng gitu. Tapi sebelum dia praktek seperti itu dia pasti sudah ini dulu, sudah entah itu kuliah bareng atau diskusi kasus. Dan di sana biasanya ada ini kayak grup di misalnya ada webnya universitas kan, terus kita login kan. Nah bisa ada grup belajar gitu loh, bisa itu. Nah grup belajar itu biasanya buat diskusi kan, gak harus ketemuan gitu kan. Komunikasi bisa grup belajar itu. Jadi bisa tanya kalau di kalian ini gimana sih? Kalau menurut aku ini gini. Jadi kan ketika dia berpendapat ketahuan kan, yaitu tugasnya apa gitu, seperti itu. Sebenarnya yang penting kita tahu dulu kita itu siapa gitu. Kita siapa sebelum kita berkenalan dengan orang lain ya. Namanya identitas profesi. Nah itu nanti dijelasin sama Prof. Iwan dan Dr. Gandes, saya nggak ahli ya. Oke. Ya mungkin ya 2 kali lipatnya saya, silakan. Halo, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Pipit, mau bertanya. Saya sudah ada bayangan sih kalau tentang IPE yang masih tahap pengenalan. Jadi kita dikenalkan profesi masing-masing. Misalnya dokter itu tugasnya apa, perawat tugasnya apa, dan mungkin kalau di tahap pengembangan misalnya disimulasikan di Phantom. Misalnya
kita pelatihan resusitasi jantung paru, nanti si koasnya jadi leadernya, nanti si teman-teman yang sekolah perawat jadi anggota timnya. Cuman yang masih saya bingung nanti kalau misalkan ini sudah di tahap klinik, misalkan yang kedokteran udah masuk koas, yang perawat udah masuk profesi nurse-nya, kan kita sebenarnya kalau di setting rumah sakit kita bukan decision maker. Jadi misalnya nih, jadi saya masih agak bingung gimana nanti bentuk IPI ketika kita udah terjun di dunia klinik. Soalnya misalnya kebayangnya pasien datang, terus misalnya misalnya anak diare gitu, udah dehidrasi yang harus segera diinfus. Terus teman-teman perawatnya pengen mempraktekkan nih, Kak ini dipasang infus. Oh iya sebentar ya, saya tanyakan dulu ya presidennya perlu diinfus apa enggak. Nah nanti takutnya akan begitu karena koas masih belum bisa menjadi pemegang keputusan kan. Jadi bisa nggak dikasih gambaran nanti kalau di klinik tuh seperti apa sih IPI-nya? Oke. Jadi ini tadi dia pentingnya kerangka konsep tadi kan, komunikasi di pendidikan sama di praktek gitu. Jadi ketika mungkin terkenalnya TKB ya, tim kerja blok. Tim kerja blok itu berdiskusi, dia menghadirkan praktisi juga. Nah, sama saja ketika di tahap profesi berdiskusi dia harus bareng sama tahap pendidikan. Jadi kan nge-link. Nah, terus gimana implementasi ketika di tatanan klinis? Nah, itu dia biasanya ketika komunikasi awal itu di meeting morning. Jadi di sini jarang sekali coba meeting morning yang dihadiri seluruh staff, termasuk itu cleaning service, termasuk itu mohon maaf karya yang suka buang urinnya pasien dan segala macam, jarang sekali gitu. Nah kalau di saya pernah di luar itu emang semuanya kumpul tanpa terkecuali gitu. Dan di tempat meeting morning itu jangan takut pasiennya nanti tiba-tiba ada monitor. Jadi nggak ada alasan, aduh saya nungguin pasien gitu. Pun sampai kemo pun kan dia pakai tetesan, misalnya tetesan kemo. Nah itu monitornya kan ada, monitornya gede. Dan di setiap pasien ada monitornya gitu. Jadi emang nggak ada alasan nggak ikut meeting morning gitu. Nah itu sebenarnya komunikasi awal di meeting morning, termasuk report pasien, perencanaan pasien. Dan yang kedua adalah kebiasaan ketika kita simulasi. Nah simulasi di Skills Lab itu misalnya kayak tadi itu residennya itu ada loh. Jadi koasnya itu tadi pakai panjang itu, yang panjang yang mas-mas agak turki bule gitu kan. Nah itu koasnya. Nah terus yang residen yang tadi injeksi, dan yang tadi katanya tidak teridentifikasi dia pakai baju biasa, dia itu konsulen. Ya kan nggak kelihatan. Nah itu jadi emang udah terbiasa mereka kalau Skills Lab-nya seperti itu, nggak cuma ngomong selamat pagi saya dokter ini, saya gimana bu, ada yang ditanyakan? Oh enggak, udah terima kasih bu gitu. Enggak seperti itu gitu. Jadi emang disituasikan sesuai dengan kondisi yang nyata gitu. Di situ ada residennya, ada konsulennya gitu. Jadi dibiasakan di mereka itu kalau Skills Lab seperti itu. Nah saat pendidikan, jadi kan nggak canggung ketika di profesi udah tahu, karena kan kita masih dalam bimbingan ya gitu. Itu mungkin sedikit membantu. Ada yang ingin nambahin mungkin, ada yang kurang pas dari saya, nggak apa-apa kok, ini kita sharing aja. Mungkin tadi maksudnya Pipit kalau misalnya sekarang saat ini kalau kita mau praktekin langsung di rumah sakit itu kayak gimana? Jadi mungkin kalau menurut saya sih ya kayak untuk yang itu memang harus diset, kayak Mbak Pipit bilang tadi memang sudah ada settingan dari saat prekliniknya sudah ada, jadi waktu lagi udah tinggal implementasi udah langsung otomatis gitu. Saat ini kalau kita mau langsung tiba-tiba koas mau tiba-tiba praktek itu emang agak sulit karena dari S1-nya belum dibentuk gitu. Sebenarnya di UGM itu ada di stase anak itu tapi cuma honors sama koas aja gitu. Mereka kagok karena dari pendidikan
prekliniknya nggak disetting seperti itu, jadi masih kayak sendiri-sendiri nanganin kasus sendiri, tapi laporannya bareng di double gitu misalnya. Oh ini asesmennya dokter, ini asesmennya perawat gitu.